Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu, 27 Januari, tahun 2022, Bacaan Injil, Markus 4, 35-41. Bacaan Injil, marilah kita bertolak ke seberang. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Renungan Injil, Yesus peduli. Yesus memerintahkan murid-murid untuk bertolak ke seberang. Peristiwa ini terjadi pada hari yang sama setelah Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi danau dari atas sebuah perahu. Mereka pasti merasa kelelahan dalam penyeberangan bersama dengan Yesus di perahu. Mungkin saja mereka mulai tertidur, bersantai, namun tiba-tiba taufan dan ombak mengamuk dahsyat dan perahu hampir tenggelam. Di manakah Yesus? Tidur di buritan. Melihat itu murid-murid berkata, apa Yesus tidak peduli kalau mereka binasa? Perkataan mereka kepada gurunya bukan berbentuk permohonan. Sebaliknya bagaikan teguran yang kasar kepadanya. Para murid melihat apa yang ada di depan mata mereka. Bencana besar dan Yesus tidur. Mereka lupa kalau Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus pun bangun dan menghardik angin dan danau itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Maka angin dan danau itu menjadi teduh. Yesus menegur murid-murid karena ketakutan dan tidak percaya. Ketika Tuhan memberi tugas kepada seseorang, bukan berarti ada jaminan kehidupan dan pelayanan seseorang aman tanpa masalah. Hal yang perlu diingat adalah, bencana sebesar apapun tidak mampu menenggelamkan kita selama Yesus ada bersama kita. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang, Dia mengizinkan beberapa hal sulit untuk kita alami, agar keimanan kita bertumbuh dan berakar di dalamnya. Perintah untuk diam dan tenang bukan hanya berlaku bagi angin dan danau, tetapi juga bagi kehidupan kita. Tuhan tidak melarang kita takut, asal rasa takut tidak menguasai pikiran dan hati kita. Untuk itu, kita harus siap sedia menghadapi tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kepercayaan kita terhadap Tuhan harus dinyatakan dalam segala hal dan kondisi. Jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Diam dan tenanglah, percayalah bahwa Tuhan peduli atas apa yang kita alami dan Ia akan melepaskan kita tepat pada waktunya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya Tuhan, semoga kami bersama Kristus mempedulikan, melayani, serta mengilhami dunia ini karena Roh Kristus yang hadir dalam diri kami. Namun semoga kami sendiri tidak sampai terserat oleh duniawi. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan membantu kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.